10 orang kusta akan kita dengar melalui sabda Tuhan hari ini. Tuhan secara nyata berbuat baik kepada kita, tetapi dalam kenyataan orang lupa berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu, pada hari ini Tuhan menasihati kita untuk selalu bersyukur atas segala kebaikan yang kita alami. Marilah kita pun bersyukur dalam perayaan sabda ini untuk segala kebaikan yang telah kita terima. Marilah kita hening sejenak untuk meneliti semua kekurangan-kekurangan kita. Marilah kita menyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada dengan nama saya dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang kepada para pendapat di Tuhan Kudus dan kepada saudara-saudara supaya melakukan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, Engkau mengasihi kami dengan cinta kasih. Kami mohon dengan rendah hati, sabdakanlah titah-Mu dan ajarilah kami berbelas kasih, lemah lembut dan sabar seorang kepada yang lain, supaya dengan meneladani Engkau sendiri kami menyenangkan hati-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kedua Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman panglima Raja Arab ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Isa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tabur. Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diatur oleh sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan,
Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta dan menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dan bapak-bapak guru maupun adik-adik kami yang masih di panggung sekolah menengah rendah, pada saat ini kita mengikuti jalannya ibadah yang baru. Maka dari itu, bagi kita orang-orang yang berpindah di kota, kita tidak pernah mengikuti ibadah seperti ini. Ada ibadat tapi di lingkungan masing-masing, tapi di stasiun inilah jalannya di stasiun seperti ini. Maka dari itu pada hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan. Tadi malam sudah kita dengarkan bersama melalui pastor yang hadir. Maka pada saat ini juga kita mendengarkan sabda yang sama, tidak berbeda, sama pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Saudara sekalian, marilah menyatakan ikrar pembaptisan kita dengan mengucapkan syahadat kita berdiri. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, mencipta dan ini dan akan Yesus Kristus yang akan mendatang dengan
Saudara-saudara kekasih, kita bahagia bukan karena usaha dan kekuatan kita sendiri, melainkan berkat rahmat Allah dengan dasar iman. Itu marilah kita berdoa. Bagi gereja, semoga Allah memberkati kegiatan-kegiatan gerejanya dalam berbagai bidang pelayanan masyarakat, agar supaya lebih banyak orang mengalami kesembuhan dan kemajuan dalam realitas kehidupan. Semoga semua orang semakin diberkati Allah melalui gerejanya, sehingga senantiasa bersyukur kepadanya. Marilah kita berdoa. Untuk menyampaikan permohonan dalam kita masing-masing. Kami mohon Bapa Tuhan Allah kami dalam menjalankan cinta dan hidup. Putrani kami persilakan dengan rasa syukur, penderitaan dan kematian, dengan harapan bahwa kami pun telah akan ikut serta bangkit bersama Kristus, Tuhan dan Sang-Ala kami. Amin. Saudara-saudari kekasih, Allah telah berkenan menuliskan kata Maria menjadi penjelasan iman. Ia pun menjadikan Maria teladan orang beriman. Maka marilah kita memuji Allah dengan berdoa. Hatiku bersukaria,
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita saling memberikan salam damai. Aku katakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak mengenal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir di sini bersama kita. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah
minggu depan perayaan ibadat sabda jam 9 pagi untuk Prodiakon Bapak Yohanes Rewito, untuk Bridget Ibu Margareta, untuk Rektor Saudara Bibi dan Saudari Sita dan Islam dari lingkungan Santa Sisilia. Demikian Bapak Stasi, atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Saudara-saudari sekalian, kalau kita sendiri berbuat sesuatu untuk orang lain dan dia tidak menyatakan rasa terima kasih kepada kita, pasti kita kecewa dan kita tidak bersemangat lagi menolong orang itu. Allah berusaha menyadarkan kita agar tahu bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikannya. Oleh karena itu, berusahalah supaya hidup kita sehari-hari merupakan ungkapan persembahan diri yang penuh rasa syukur atas kebaikan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berbelas kasih, dalam diri Yesus Kristus kami Engkau panggil untuk hidup rukun dan damai dalam satu tubuh, yakni dalam persekutuan gereja-Mu. Semoga sabda Kristus berakar dan bertumbuh subur dalam hati setiap anggota umat-Mu. Dan semoga kami tiada henti-hentinya bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita semua, terlebih yang bertugas pada ibadat pagi ini. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan sabda pada hari Minggu ini sudah selesai. Marilah bagi kita di Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak